Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jemaah sekalian, pagi ini kita akan mengkaji tentang zakat fitrah yang ada di halaman 79 dalam buku Risalah Saum Ramadan yang saya tulis. Nah, jemaah sekalian, istilah zakat fitrah ini istilah yang masyhur di tengah-tengah kita. Namun di kalangan para ulama justru yang populer adalah sebutan zakatul fitri. Jadi tidak dengan istilah zakat fitrah. Karena jamaah sekalian, itu yang tertera dalam beberapa riwayat. Contohnya seperti pada hadis yang berada di bawahnya ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri. Nah, di riwayat ini menggunakan istilah zakatul fitri. Satu sok kurma atau satu sok gandum. Nah, jamaah sekalian, penyebutan dua ini, so'an min tamrin au so'an min sya'irin, menetapkan bahwa zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dalam bahan pokok apapun, tergantung dari yang dikonsumsinya. Jadi tidak mesti harus kurma. Sebab kalau di kita nih, ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk kurma, walaupun ya yang ia keluarkan itu kurma, ya. Rasulullah SAW dan para sahabat juga mereka zakat fitrah dengan kurma, tapi tujuan dari zakat fitrah ini tidak tercapai. Karena zakat fitrah tujuannya tu'amatan lil masakin, memberi makan pada orang-orang miskin. Nah, kalau di sini di Indonesia ini ketiba diberi kurma, belum tentu ada di antara mereka yang suka dengan ini. Gitu. Ya, kalau kita kan paling waktu buka, waktu sahur ya paling beberapa butir kurma geus kitu pan teruskeun ku sanggup. Nah, jamaah sekalian, ini yang pertama ya. Jadi jenisnya bisa beragam. Nanti di riwayat yang lain
Ya. Malah lebih banyak lagi jenisnya seperti di halaman 81 di bagian paling bawah ya. Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min syairin aw sa'an min zabibin. Kami memberikan zakat fitrah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 sok dari makanan, 1 sok kurma, 1 sok gandum atau 1 sok kismis. Nah, ini ragamnya belum banyak. Makanya didasarkan pada ini para ulama menyampaikan zakat fitrah itu dikeluarkan dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi olehnya. Jadi karena kita mengkonsumsinya itu nasi, ya, nasi berasal dari beras, nah maka itulah yang kita keluarkan zakat fitrah. Yang kedua, jamaah sekalian, zakat fitrah itu takarannya adalah 1 sok. Nah, jamaah sekalian, 1 sok disebutkan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Wa zakatul fitri sa'un, yaitu arba'atu amdadin. Ya. Zakat fitrah sebesar 1 sa' itu adalah 4 mud. Wal mud hafnatu mil'ul yadainil mutawassitaini. Sedangkan 1 mud itu adalah cakupan penuh 2 telapak tangan pada umumnya. Nah, jamaah sekalian, yang saya bawa ini ada 3 ya. Nah, inilah yang disebut dengan mud. Ya, inilah yang disebut dengan mud. Nah, zakat fitrah itu 4 mud. Jadi ukuran ini kemudian dikalikan 4. Nah, jamaah sekalian, yang saya dapati berkaitan dengan mud ini baru 3 riwayat, ya. Nah, yang ini mud dari jalur riwayat Yahya ibnu Utsman. Nah, jalur sanadnya ini, ya, ini jalur sanadnya. Ini dari jalur Syekh Yahya ibnu Utsman. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pendek ya, ini yang pendek. Ini mud dari jalur sanad Syekh Siraj. Dan ini yang disebut atau laqab ya, julukan untuk Syekh Siraj ini khadimul mud, pelayan mud. Dan ini jalur ininya, jalur riwayatnya dari Syekh Siraj. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang tinggi ini. Nah, yang tinggi ini jalur riwayat Syekh Ali Asy-Syarafi. Syekh Ali Asy-Syarafi. Ya, ini mudnya. Dan ini jalur riwayatnya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita melihat bentuk fisik ya dari ketiga mud ini kan terlihat berbeda-beda jamaah sekalian. Nah, maka inilah yang menghantarkan kita memahami mengapa di kalangan para ulama berbeda tentang takaran mud. Saya menyampaikan satu ya natijah ya, kesimpulan dari yang saya temukan bahwa dari keempat mazhab ya, ya, mereka juga sedikit berbeda. Pertama, dari mazhab Hanafi
dari mazhab Hanafi itu satu sok itu kalau dikonversikan ke kilogram itu 3,8 kilogram. Sedangkan untuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali di 2,75 kilogram. Nah, jamaah sekalian, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk melihat praktek dari mud ini ya. Nah, sehingga kita bisa tahu ya ukuran dari masing-masing mud ini. Tapi ente sakarungna ditimang jamaah sekalian, seukuran ini aja. Baik ya. Gimana? Di sini aja, di meja ini aja ya. Silakan, ada yang mau mendemonstrasikannya di sini. Itu timbangannya tinggal bawa sini. Berasnya satu Pak ya? Satu jenis aja ya? Oke. Ya nggak apa-apa. Sini aja. Sebentar. Timak, iya nak kali itu Pak. Arahnya ke sana. Arahnya. Oh sama, bolak-balik ada. Oke. Ini biar dinetralkan yang mana ini? Tarik. Oke. Ibu-ibu ada di belakang? Bu, kelihatan nggak Bu? Oh ada ya? Oh iya. Ulah suruh ring Pak. Udah segitu aja. Cukup. Nah, baik kita lihat ya. Cakap tuh Pak. Itu sebelah sini aja Pak. Bisa. Silakan Pak, bisa dimasukkan. Bapak bisa masukin? Iya. Nah, ukurannya ya, atau untuk satu mud itu tidak rata ya, tidak rata. Tapi bahasa Sunda mencuguknya, mencuguk. Segini. Nah, kemudian sampai si berasnya atau yang ditimbangnya itu berjatuhan ya. Nah, silakan Pak terus. Iya, terus. Tapi tidak usah digoyang-goyang terlalu ini ya, biar ini. Cukup ditepuk-tepuk aja. Terus Pak, sebelah sininya masih kosong. Nah, terus. Nah, diperkirakan seperti ini. Inilah ukuran satu mud. Kita lihat ya, berapa? 715 ya. Ada bikin berita atas. 715 ya. 715 oke ya. Satu ya, tulis 715 ya. Baik. Ini yang pertama ya, yang pertama. Jadi kalau 715 kali 4 berapa? 2,860 Pak ya, 2,86. Nah, seperti itulah takaran zakat fitrah melalui jalur riwayat Sahihaya dengan menggunakan mud dari Sahihaya. Ya. Jadi di 2,86. Oke. Bisa difahami Pak ya? Oke, satu itu ya.
baru satu ini, satu riwayat. Ini. Ya, sekarang tinggal masukin yang ini, Pak. Nah, ini yang Syekh Siraj, kita lihat ya. Seperti tadi lagi, ya. Ya. Pinggirnya, Pak. Iya, terus. Nih, masih kosong bagian ini. Ya. Nah, inilah ukuran satu mud didasarkan riwayat dari Syekh Siraj. Berapa? 0,655 ya, 0,655. Berarti kali 4 berapa? 2,620 ya, 2,620. Kalau yang tadi berapa? 2,86. Kalau yang ini 2,6 itu kan terlihat ya. Alat mud yang berbeda, ternyata takarannya berbeda, ada selisih. Ini yang kedua ya, riwayat yang kedua. Baik, berikutnya. Sekarang yang riwayat Syekh Ali Syarafi. Jangkung gimana ada jangkung? Ada orangnya. Bentar. Dia akan lapan. Jangan ditarikkan dia. Dah. Nah, dikit lagi Pak sebelah sininya. Iya. Nah, baik. Inilah yang ketiga, yang Syekh Ali Syarafi. Berapa? 0,799 ya. 0,799. 3,180 ya, 3,180. Nah, baik. Jamaah sekalian, berbeda Pak. Itu bisa berbeda lagi. Berbeda kan? Bisa berbeda. Termasuk juga ketika ia ditimbangnya, misalnya jagung, itu akan berbeda. Ketika yang ditimbangnya kurma akan berbeda. Nah, jamaah sekalian, maka kala itu yang jadi ukuran ya ininya. Ya, jadi lamun rek Jakartanya tinggal diasupkan sakitu, ya, wadahan masukin lagi sampai 4 kali. Sebab kalau didasarkan pada patokan beratnya, itu bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung jenisnya. Nah, jamaah sekalian, inilah yang menjadi sebab mengapa di kalangan para ulama berbeda pendapat tentang takaran sok. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ukuran sok karena memang soknya pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Satu daerah dengan daerah yang lainnya, antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, jadi ini menjadi ya salah satu di antara persoalan ijtihadi untuk ukuran satu sok. Ya. Jadi
ukuran satu sa itu menjadi, maksudnya ketika dikonversikan menjadi berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik jamaah sekalian, ini bisa dibereskan lagi Pak. Baik, setelah tadi kita mempraktekkan atau mendemonstrasikan tentang mud, ya, mengukur beras dengan menggunakan mud, maka mari kita lihat di halaman 80 tentang hikmah zakat fitrah. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, "Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath wa tu'amatan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai tuhratan, pembersih atau pensuci bagi orang yang berpuasa dari al-lagwi dan rafath. Berkaitan dengan al-lagwi, jamaah sekalian bisa lihat di bagian perkara-perkara yang merusak ibadah saum, ya, di halaman 41. Di halaman 41 nah, yang berkaitan dengan al-lagwi dan ar-rafath ada di halaman 42-nya. Yang disebut dengan al-lagwu adalah al-kalamul ladzi la asla lahu minal batili wa shibhihi. Al-lagwu itu adalah perkataan sia-sia dan yang semisalnya yang tidak berfaedah. Itu al-lagwu, ya. Jamaah sekalian, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, meskipun kita bercanda, tapi kejujuran tetap terjaga. Meskipun kita bercanda, tapi tetap ada batas-batasnya. Jadi misalnya enggak karena bercanda, ya, kemudian dibumbui dengan bohong, karena bercanda kemudian jadi saling meledek satu dan lainnya, itu enggak boleh. Nah, walaupun bercanda, tapi tetap ada faidah yang bisa didapat. Gitu. Ya. Saya ingin ambil contoh gini aja mas sekalian. Dulu ya, ada seorang yang masyhur sebagai humoris lah, ya, namanya Juha. Ini kalau di Timur Tengah populer ya. Satu ketika dia kehilangan barang di luar masjid. Kan kalau dulu belum banyak penerangannya jadi gelap. Nah, dia kehilangan barang di luar masjid.
tapi dia nyari barang itu di dalam masjid. Orang kan nanya nih, kamu kenapa nyari barang di sini? Kemudian dia bilang, iya saya hilang barang. Hilang barangnya di mana? Itu tuh di luar. Loh, kamu hilang barang di luar masjid, kenapa kamu nyari di dalam masjid? Kata dia, habis di luar masjid gelap katanya. Makanya saya nyari dicari yang tempat yang terang katanya. Tapi ada faidah yang kita dapatkan dari situ. Ya Pak ya? Apa faidahnya jamaah sekalian? Faidahnya gini Pak. Kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang hilang kalau kita nyari bukan di tempatnya atau di tempat yang lain. Ya. Oke jamaah sekalian, itu yang dimaksud dengan al-laghwu, jadi perkataan yang sia-sia. Nah, tapi Pak, ini sulit dihindari bagi orang-orang yang sedang saum. Nah, maka kata Nabi, ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah itu menjadi pembersih itu. Termasuk juga ar-rafat. Ar-rafat itu disebutkan oleh Ibnu Hajar, maknanya adalah wa yutlaku ala ta'ridi bihi alal fahsyi fil qawli. Rafat itu digunakan dalam pengertian hubungan badan dan semua perkataan keji. Kalau bahasa kita aksi pornografi masuk dalam fahsy. Nah, jemaah sekalian, di kondisi kita saat ini, Pak, ketika kita berhubungan dengan smartphone, ya, ketika kita nonton TV, ya Pak, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, kadang ar-rafat ini sesuatu yang sulit juga untuk dihindari. Nah, maka zakat fitrah ini membantu kita, ya Pak ya, untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Nah, kemudian waktu amatan lil masakin, ini memberi makan pada orang-orang miskin. Nah, makanya jamaah sekalian, satu, materi yang diberikan kepada mereka itu dalam bentuk makanan. Nah, jamaah sekalian, ketika ada pertanyaan, bolehkah orang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Ya Pak, nah nanti ada pembicaraan khusus berkaitan dengan ini. Ya, insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang ini. Tentang bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Karena di kalangan para ulama juga terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Nah, namun jamaah sekalian, berkaitan dengan hikmah zakat fitrah tu'matan lil masakin, maka konsekuensinya dua. Pertama, apapun yang diberikan kepada mereka, mau dalam bentuk berasnya ataupun dalam bentuk uangnya, tapi tujuannya tercapai untuk memberi makan pada mereka. Jadi walaupun yang mereka terima itu adalah uang, tapi mereka belanjakan uang itu pada kebutuhan pokok mereka. Gitu. Ini satu Pak ya. Yang kedua, jamaah sekalian, maksud dari tu'matan lil masakin ini maksudnya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, mereka sama-sama merasa gembira dengan yang lainnya di hari raya. Karena mereka pun memiliki keperluan makanan yang memadai. Jadi mereka pun memiliki makanan yang memadai. Nah, maka didasarkan pada ini, yang afdal yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'addiya qabla khurujin nas ila shalah. Zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum
orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Makanya jemaah sekalian dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, zakat fitrah itu pelaksanaannya agak siang, Pak. Ya, jadi di masa Nabi zakat fitrah itu pelaksanaannya agak siang. Mengapa? Menunggu para amilin beres membagikan zakat fitrah. Ya, jadi menunggu orang-orang yang sedang memberikan zakat fitrah pada orang-orang miskin. Nah, ketika selesai semuanya baru. Urang mah pan rek Idul Fitri, Idul Adha gak ngarawe isuk-isuk. Gitu ya. Karena di kita rata-rata dibagikan sebelumnya. Ya. Tapi jamaah sekalian, walaupun dibagikan sebelumnya, memang ini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Misalnya seperti riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang ia membagikan 1 atau 2 hari sebelumnya. Tapi nggak terlalu jauh jamaah sekalian. Sehingga tujuan membahagiakan mereka di hari raya itu tetap tercapai. Nah jamaah sekalian, tapi kalau dari muzaki, dari orang yang mengeluarkan zakat, ya Pak, menitipkan pada amilin, maka boleh dilakukan jauh-jauh hari, Pak. Ya. Misalnya dari sekarang, Pak ya, dari sekarang sudah nitip, mau mudik nih, ya mau mudik. Nah kemudian dia titipkan pada pengurus masjid, ya, pada LPZ ya, atau UPZ ya. Unit pengumpul zakat ya. Kalau masjid-masjid namanya UPZ ya. Unit pengumpul zakat. Nah jemaah sekalian itu dihimpun. Itu boleh dilakukan sejak awal. Ya. Terus sejak masuk Ramadan pun dikeluarkan boleh jemaah sekalian. Ya. Misalnya nih. Ada orang-orang yang mau full ya. Berada di tanah suci selama Ramadan. Di awal dia langsung mengeluarkan zakat fitrah, ya dititipkan pada amilin boleh. Tapi nanti dari amilin ke mustahik tetap mengikuti standar ini. Nah jemaah sekalian, kalaupun mau melaksanakan waktu afdol, sebetulnya itu bukan sesuatu yang sulit. Ini kalau dari pusat Pak ya. Dari pusat nih ada berapa paket zakat fitrah. Itu kalau serta merta di bagian saat itu ya keteteran jemaah sekalian. Ya kan ya. Tapi kalau dibuat pos ya. Ya Pak, dibuat pos misalnya taruh per RT ya. Karena per RT kan enggak banyak jumlahnya jemaah sekalian. Ya. Paling satu RT itu mustahiknya ada 10 ya. Ada 8, ada 7. Nah kalau seperti itu mungkin jemaah sekalian. Jadi tinggal disimpan ya. Di pos-pos itu. Kemudian didistribusikan oleh mereka itu ba'da subuh sebelum pelaksanaan sholat itu. Nah jemaah sekalian berikutnya. Siapa yang wajib berzakat fitrah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dalam hadis sebelumnya bahwa kewajiban tersebut dikenakan atas semua orang, besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, orang merdeka maupun hamba saya. Akan tetapi untuk anak kecil diwakili oleh walinya dalam mengeluarkan zakat. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, yang nampak dari hadis itu bahwa kewajiban zakat dikenakan atas anak kecil. Namun perintah tersebut tertuju kepada walinya. Dengan demikian, kewajiban tersebut ditunaikan dari harta anak kecil tersebut. Jika tidak punya, maka menjadi kewajiban yang memberinya nafkah. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Maksudnya jemaah sekalian, bisa jadi ada anak Pak, yang
ditinggal wafat oleh orang tuanya ketika ia masih kecil. Nah, sehingga jamaah sekalian, tidak mungkin harta itu dikuasakan kepadanya. Maka harta itu kemudian dikelola oleh walinya. Ya, dikelola oleh walinya. Misalnya dikelola oleh pamannya. Nah, ketika datang bulan Ramadan, maka anak ini dia terkena kewajiban untuk zakat fitrah. Dan pamannya boleh mengambil dari harta anak tersebut untuk zakat fitrah. Nah, jemaah sekalian, kalau anak itu tidak memiliki harta, maka ini menjadi tanggung jawab walinya, menjadi tanggung jawab orang yang menafkahinya. Nah, jemaah sekalian, jadi Pak, kalau ada bayi, ya Pak, bayi yang terlahir, ya, yang terlahir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka dia tetap terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau janin tidak, walaupun ini ada ikhtilaf ya di kalangan para ulama, tapi jumhur janin tidak. Jadi kalau perempuan yang sedang hamil, ya, yang sedang hamil, misalnya baru 2 bulan, 3 bulan, itu belum, ya, belum terkena zakat fitrah. Yang terkena zakat fitrah itu adalah kalau ia sudah lahir. Baru statusnya disebut sebagai sobi. Nafi mengatakan, "Fakana Ibnu Umar yu'ti anis saghiri wal kabir hatta in kana la yu'ti an bani." Dahulu Abdullah bin Umar menunaikan zakat fitrah anak kecil dan dewasa. Sehingga dia dulu benar-benar menunaikan zakat anakku. Nah, jemaah sekalian, berikutnya dalam bentuk apa zakat fitrah itu dikeluarkan? Tadi hadisnya sudah disinggung berkaitan dengan ini. Kita masuk ke halaman 82-nya. Kata To'am, ya, pada hadis tersebut, maksudnya adalah makanan pokok penduduk suatu negeri, baik berupa gandum, jagung, beras, atau yang lainnya. Nah, jemaah sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri ini salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan gini, kunna nakhruju fi ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Wa qala Abu Sa'id, wa kana ta'amana asy-sya'ir waz-zabibu wal aqid wat tamar. Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa pakaian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, dan makanan kami saat itu adalah gandum, kismis, susu kering, dan kurma. Nah, inilah pendapat yang kuat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Jadi yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa ia konsumsi. Nah, jamaah sekalian, dan yang jadi pegangan itu uruf, Pak. Maksudnya itu kebiasaan daerah. Saya ingin ambil contoh gini nih. Kayak ambil contohnya. Kalau di Cimahi, Pak, ya. Di Cimahi itu ada di Cirende, ya. Nah, di Cirende itu makanannya nggak beras, jamaah sekalian, nggak nasi. Tapi mereka mengkonsumsi singkong, Pak, ya. Singkong. Dan jemaah sekalian, saya pernah ke sana, Pak. Ya, saya pernah ke sana, kemudian ya bantu teman melakukan penelitian ya di sana, kemudian juga kita melakukan kunjungan ke sana. Itu singkongnya itu bukan singkong yang biasa kita konsumsi, jemaah sekalian. Ya. Tapi
singkong karet ya, yang kalau dikonsumsi langsung itu pahit ya. Nah, itu jamaah sekalian. Itu yang nanti dibuat jadi tepung ya. Kemudian diolah, dimasak jadi. Nah, jamaah sekalian, ketika mereka mengeluarkan zakat fitrah, nggak boleh pakai itu jamaah sekalian. Sanurek, siapa yang mau makannya, gitu Pak ya? Nah, maka yang jadi pedoman itu adalah uruf. Jadi makanan di daerah itu. Bisa jadi ada di antara jamaah sekalian yang ya sudah 1 tahun itu nggak makan nasi. Kan sekarang ada yang diet ya, namanya diet apa itu ya? Hah? Ya, jadi sudah nggak makan nasi, ya. Jadi diganti, ya, diganti nggak makan nasi. Misalnya kentang, gitu ya. Diganti pakai kentang, gitu. Atau yang apa? Yang rendah kalori itu yang sudah jadi itu apa? Iya, yang sudah ada di kemasan ya. Nah, cracker apa Pak? Nah, jamaah sekalian, kalau jamaah sekalian biasa mengkonsumsi itu, tapi ketika zakat fitrah nggak boleh mengeluarkan itu. Mengapa? Karena nggak sesuai dengan uruf. Ya Pak ya? Nggak sesuai dengan yang biasa dimakan gitu Pak. Nah, termasuk juga volumenya. Misalnya gini, abdi mah tuangnya terasa seueur sakedik. Tapi ketika zakat fitrah nggak boleh pakai ukuran itu juga. Atau misalnya ketika fidyah ya, Jadi yang jadi tolak ukurnya itu bukan makanan, bukan berapa banyak makanan yang kita konsumsi, tapi didasarkan pada kegaliban, Pak. Jadi 1 porsi itu biasanya seukurannya gimana? Ya, seukurannya biasanya gimana? Jadi tidak seukuran kita dah dimasak, kedik makan nasi gak gitu, ya. Didasarkan pada uruf. Ya, didasarkan pada uruf. Nah, ini jemaah sekalian beberapa yang saya sampaikan. Insyaallah nanti di hari Senin ya, kita lanjutkan ke pembahasan tentang bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang. Ini karena saya pernah mengkaji persoalan ini, jadi sanadnya saya tulis lengkap ya, kemudian juga ya agak panjang jemaah sekalian ya, agak panjang, jadi nanti dirangkum ya poin-poin perbedaan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya. Ya, nah kemudian nanti disampaikan natijah kesimpulannya. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan demonstrasi tadi ya menghantarkan kita bisa memahami perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena sekarang di masjid-masjid juga ya kan, karena MUI mengeluarkan fatwa beberapa waktu yang lalu, ya Pak ya, ukuran zakat fitrah itu 2,7. Tapi fatwa itu kan nggak mengikat ya Mas. Nah, sehingga Basnas itu tetap mengeluarkan edaran zakat fitrah itu di 2,5 kg. Nah, sehingga ada sebagian masjid yang mengikuti Basnas, ada sebagian juga yang mengikuti fatwa dari MUI gitu. Nah, jadi di tengah ini beragam. Nah, kemudian jamaah sekalian, ada juga di beberapa tempat yang mengeluarkan zakat fitrah itu 3 kilo. Tapi ini kan ya nggak masalah ya, insya Allah ini nggak masalah ya. Semuanya ada dasar. Nah, ketika kita mempraktikkan itu, kita kan menjadi tahu, ya, kita kan menjadi tahu satu dengan yang lain. Baik, demikian jamaah sekalian, ya, termasuk juga mungkin ini membantu jamaah sekalian ya, yang beberapa saat lagi akan mengeluarkan zakat fitrah, sehingga mana yang nanti akan kita ambil, ya, mana yang akan kita ambil. Kalau saya jamaah sekalian, ya, setelah saya mengetahui ini, kemudian beberapa kali melakukan demonstrasi, kalau saya cari ihtiyat. Cari ihtiyat itu cari aman. Ya,
ambil aman, ambil selamat. Saya mengeluarkan zakat fitrah itu 3 kg per orang. Ya, jadi kalau saya ngambil dirata-ratakan ya. Ini kan kalau dirata-ratakan ya antara ini. Kalau dirata-ratakan di kisaran 3 kilo lah. Ya, di kisaran 3 kilo. Toh dari 2,5 ke setengah kilo kan terjauh ya mas sekalian. Ya, nggak terlalu signifikan. Ya kan ya. Dan ya mas sekalian, kalau ini kan zakat fitrah sedekah juga jemaah sekalian. Tapi sedekah wajib ya. Sedekah wajib. Nah, bukankah semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.